Satu lagi, satu lagi. Iya. Power ya. Ya. Intro 1 2 3. Satu. Bagus sekali, khususnya Sultan sama Papua. Kami ini sudah lama sekali tidak pernah pulang. Sangat memalik dengan musik-musik. Yang menyaksikan kita yang sudah datang dari jauh-jauh dan semuanya, dan kita harus melewati beberapa, ada dari Kalimantan, Tante Om Ansyar dari Kalimantan, Tante Mai, terus katanya dari perbatasan Malaysia juga ada. Oke, dari Jakarta banyak sekali. Terus ada dari Makassar juga banyak sekali. Masamba dari Masamba. Dari Masamba, dari Palopo, dari ada juga dari Korea ya. Dari Kendari tahu ya. Tante Nona dan kawan-kawan dari Tonasa, apa namanya, Tante Kasma dari Kendari. Buka dulu ini si cucu neneknya, jadi saya banyak. Jadi ini Puang Mamuju punya 4 istri, dari pertama nenek Limbong atau nenek nenek Sunusi Indo. Mana sih dulu? Nah, kita kesempatan pertama yang berbaju hitam. Jadi hari ini hadir dari nenek Sada istri ketiga itu Matang dan dua istri juga. Nenek baju orange naik dulu, mulai dari Indo sampai anak cucu semua naik. Naik dari orange. Mana kamu, Budi? Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bertemu Pule Kampung 91. Dari nenek istri pertama, istri keempat dari Puang Mangmuju, anak pertama dari Nenek Timang.
Kami perkenalkan dari istri Om Hatta almarhum Haji Sabaria beserta anak dan cucu. Kedua dari orang tua kami Lego Kakanda Haja Gastia, anak pertama beserta anak dan cucu-cucunya. Anak ketiga dari keluarga Puang Wahid, Pak Umar Wahid, dari Kalina sekeluarga dari Makassar. Dan yang keempat Puang Busa, tapi sudah almarhum, tidak mempunyai keturunan. Dan kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita yang telah dahului kita. Keluarga Nenek Timang dari keluarga Haji Nabong, dan ada anak-anaknya mewakili. Kebetulan Kak Haji Nabong lagi kurang sehat, jadi tidak sempat hadir di tempat ini bersama dengan ada informasi dalam perjalanan ke sini. Alhamdulillah sudah sehat walafiat untuk datang bersama-sama di tempat kita untuk bertemu Boleh Kampung 2019 Malua. Mari kita bersama-sama keluarga Puang menuju keturunan Puang Kali Malua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendek ide nakwa lagi apa rajo napau baang bapak nakwa ka nareken ni nakui udah ya jo baktuananna. Apa jo baktuananna artinya? Jadi memang ceramah mendek nakwa mau dikasolatu wi jabuda jo baktuananna nina den si 20. Nakwa baktuanana artinya kalau dia memberikan ceramah di atas khutbah. Itu yang saya tidak pernah lupakan. Kalau dia selalu bilang baktuanana. Sayangnya selalu dia bikin selalu dia bikin ini tentang keturunan, tapi sayangnya saya masih kecil dan saya tidak sempat membukukan apa-apa yang dia bikinkan tentang keturunan Puang Manguju. Sebenarnya dia tahu persis tentang keturunan Puang Manguju, tapi sayangnya saya tidak simpan karena saya masih kecil pada saat itu dan saya tidak mengerti tentang itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Puang We. Ada cerita yang tidak bisa dilupakan. Mungkin orang tua saya yang pertama masuk ABRI di kampung ini. Pada saat operasi Tumpas, tentara Siliwangi datang ke sini mengoperasi ABRI desa ini. Tapi karena ayah saya bawa fotonya Pak Yusuf, kemudian dipasang di rumahnya Puang Lego, sehingga desa kita ini agak aman karena takut dengan Panglima Yusuf. Demikian dari saya. Terima kasih. Ada Aras yang menikah juga dengan sesama keturunan Manguju. Coba Aras angkat tangan. Ya. Nanti istrinya diperkenalkan ya. Nanti istrinya diperkenalkan. Istrinya memakai baju warna. Oke, bisa diatur sebelum kita turun. Ada foto bersama, ada 3 fotografer yang akan mengabadikan. Lagi. Oke, saya sekarang. Siap ya, siap. Lihat sini semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Aramora. 1. Terima kasih. Kasirat sila. 1 Puang Sanusi, 2 Puang Ipa, 3 Banggulu, 4 Sintiria, 5 Mangan, 6 Sitiana, 7 Hasna, 8 Basim, 9 Idris, 4
10 Faisal. Alhamdulillah, kalaupun sebentar mau disebut satu-satu GM 4 dengan GM 5, ya bisa sampai pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu keluar dari Malua dan mengalami pendidikan itu dari keluarga Pemuda adalah Iskandar. Dia ada menjadi polisi lalu lintas di Sumber Nasa. Nanti sebentar akan dijelaskan juga mengenai Risa karena ada yang perwakilan Risa. Cuma saya ingin sampaikan bahwa Iskandar ini kawin dengan namanya Bece. Bece itu ibu saya. Melahirkan anak pertama itu Siti Hanawiyah almarhum. Siti Hanawiyah ini alhamdulillah kawin dengan keluarga Abdullah, anaknya Abdullah. Anaknya itu ada biru merah. Semua anaknya berpendidikan. Dan dua anaknya kawin dengan sekarang ini Direktur Jenderal. Suaminya Ida dan suaminya Sonia, dua. Kemudian anak yang kedua adalah Ilyas Iskandar. Ilyas Iskandar itu kawin dengan Nancy, kemudian anaknya saya tidak hafal. Tapi salah satu anaknya namanya Lobo. Saya kira kita semua biasa dengar, dia adalah penyanyi nasional. Lobo. Yang ketiga, anak ketiga itu namanya saya. Anak ketiga punya anak 5, semuanya sarjana. Alhamdulillah, dan saya sekarang tinggal tidur saja karena mereka semua saya lepaskan sarjana. Saya anak ketiga. Anak keempat namanya Samsu Alam atau biasa kita panggil Cape. Karena kalau kata waktu kecil, saya kira mengenai keluarga kami Rahmat Iskandar sudah cukup karena terlalu panjang. Terima kasih. Anaknya Pembarang 9. Yang pertama Haji Anwar Said. Yang kedua Wali Kota Malua Haji Muhammad Durhan. Yang ketiga Haji Munir almarhum. Yang keempat Muhsin Bakat Lurah Basaran. Yang keenam almarhum Tamrin. 5 dulu Tamrin. Yang keenam Papa Matang Lurah Malua Saprudin. Yang ke-7 Kasturi, dia memecahkan 8 anaknya. Yang terakhir Kartini, 6 anaknya. Insinyur ada di rumah sekarang. Itu kami semua. Nah, yang kedua dia bilang Ustadz. Oke, selamat. Makasih 1 menit. Alhamdulillah. Besok baru ceramah lagi. Ya, kita yang biasa dipanggil Puang Naduhan. Ya, banyak. Kasihan deh lu. Jadi Puangnya Duran, Puang Risa itu punya anak semua 9. Tapi almarhum itu punya istri 2. Istri pertama namanya Siti Ramala Dayang Puji. Jadi dulu itu Siti Ramala memaku itu
itu tidak disetujui sama bapaknya, orang tuanya. Dibawa lari sama bapakku, ditaruh di rumahnya ini, Pak Nurhan ini. Baru dibawa dibawa di rumahnya, disosok dulu, disosok sembunyi dulu. Baru datang ke sini kasih nikah itu. Kembali di sana disetujui. Itu dari Siti Ramalan yang Puji melahirkan saya. Nah, Ruslan 5. Kemudian namanya Saprullah atau Lala, itu almarhum, punya anak dua. Ada Mirsa dan Marisa dan punya cucu juga ya. 3. Oh, Saris. Jadi ini juga Lala ini nikah juga 2 kali. Nah, waktu Ilo meninggal kedong, terus kawin dengan Sri orang Rapang ya. Punya anak namanya Saris, jadi 3. Kemudian anak ketiga namanya Airani. Biasa di WhatsApp dipanggil Nani Riza. Itu punya anak 2. Satu namanya Fafan, Kiki lah yang paling tua, atau Kiki yang tadi ikut orange karena nikah sama Aras. Terus yang kedua Fafan tidak bisa hadir karena dia ada tugasnya di apa itu? Sorowako. Itu juga punya anak 2. Nah, kalau tadi Kiki belum dalam perjalanan, kita doain supaya Kiki dan Aras segera punya anak. Jadi kita ketemu lagi Pole Kampung 2022. Ada nih. Terus yang keempat namanya tidak Om Baso itu. Rahmadi. Punya anak 3. Anak pertamanya namanya Rauda, perempuan. Anak keduanya namanya None, perempuan. Ada None mana, angkat tangan None. Itu punya anak juga 2. Kalau si Rauda punya anak 1 ya. Nah, kemudian anak ketiganya Ical, jaksa di Kelaka ya. Jaksa di Kelaka. Istrinya Baso. Ini namanya Tante Emma. Ini Tante Emma dong, paling sibuk. Kalau kita mau kemana-mana paling sibuk. Suruh siapin bogoso, suruh siapin segala macam. Nah, terus anak yang kelima, adik saya yang kelima, namanya Nana Kursina. Umur 5 tahun sudah meninggal dunia, perempuan. Kemudian istri yang kedua dari Pak Puang Riza itu namanya Siti Hajarah Daintongi. Punya anak juga 4. Nomor 1 Mamat ada di Amerika, tidak sempat datang. Tidak sempat datang karena kesibukan. Punya anak 2. Istrinya orang bule, namanya Hater istrinya. Anaknya 2, laki-laki 2 ya toh. Oh, ganteng. Nanti mau cari katanya orang Duri ya toh. Terus yang kedua anaknya Ibu Tommy ini namanya Wardana Riza, dipanggil Dana. Punya anak 2. Baru-baru ini anaknya juga meninggal. Menikah. Iya. Karena soalnya dari tadi kita bilang terus meninggal, tidak ada yang bilang menikah toh ya. Ini menikah. Tapi karena lagi berlibur dengan mertuanya Aris itu, jadi tidak bisa datang sini karena lagi berlibur. Anak ketiga Riri Riza. Riri Riza mempunyai istri namanya Upi, orang Padang. Nah, punya anak 2 namanya Liam dan Ingmar. Yang di bawah hadir Ingmar. Oh, lebih tinggi dari bapaknya sekarang. Iya. Jadi terus
anak yang keempat dari Ibu Tongi namanya Maya Sari. Maya Sari perempuan, sudah meninggal juga, punya anak 2. Semua Mira dan Nawal. Istriku. Untung aja istriku bukan koro-koroan. Kalau koro-koroan istriku kadang itu orang dari Maluku Tenggara. Saya ketemu di Papua karena saya ketemu di Papua di Merauke karena saya dinas di Papua di Irian Jaya dulu namanya 8 tahun saya dinas 74 sampai 81. Sekarang aja seram sekali di sana apalagi zaman dulu. Banyak temanku yang dicincang kan. Saya tidak kena cincang, cuma ditebas saja. Jadi itulah dari keluarga Risa. Anak juga lupa nih. Aduh. Pertama, saya punya anak namanya Wira Sandi. Mana Wira Sandi itu? Dia takut dilelang sama Ida. Mau dilelang Ida, mau lelang dia nanti di sini. Lelang jodoh. Dia lari karena takut dilelang sama Ida. Dia karena dia ikut omnya yang di Amerika kerja, ya dia di sana bolak-balik, ya kan. Terus anak yang kedua namanya Widya Bakti Putri. Itu perempuan, suaminya tentara, anaknya juga 2. Terus anak yang ketiga siapa sih? Itu dia. Nah, istrinya namanya Nindya, punya anak 1, baru 1. Kelihatannya sih bisa 3 anaknya nanti. Karena kalau makan tahu 3 dia cuma bilang 2. Ya, saya kira habis nih. Ya, terima kasih Mbak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua kami Buang Bailan, kalau di kampung biasa dipanggil dengan Buang Sitialan. Buana Sitialan. Buang Bailan lahir pada tanggal 27 tahun 1927, menikah pada tanggal 25 bulan 6 1951, terus menikah dengan ibu kami Haja Suwarni. Selanjutnya mempunyai anak 9. Selanjutnya menantu 8. Selanjutnya cucu 21. Selanjutnya cucu menantu 8. Selanjutnya punya cicit 6. Jadi jumlah untuk keluarga Buang Bailan sampai sekarang ini 52 orang. Terus anak pertama ialah Basri Bailan. Anak kedua Suhartini Bailan. Anak ketiga Rahim Bailan. Anak keempat Hidayat Bailan. Anak kelima saya sendiri Nur Sulaiman Bailan. Anak keenam Nuraini Bailan. Anak ketujuh Subhan Bailan. Subhan Bailan masih lajang, belum punya istri. Anak kedelapan Hajra Bailan. Anak kesembilan almarhum Fitriani. Sekira itu yang bisa kami sampaikan pada keluarga. Dan yang kedua itu adalah
Pak Riza yang berangkat ke Makassar. Dialah yang menarik kami semua keluarga ini untuk dididik menjadi. Pernah kami satu rumah itu kurang lebih sekitar 20-an orang. Waktu itu belum ada namanya kos-kosan. Siapa yang ada orang familinya di Makassar, itulah yang kita ikuti ke sana. Saya, kalau saya tidak salah, saya yang kedua ikut sama Pak Riza. Yang pertama itu kalau saya tidak salah Kasimi. Sesudah itu baru saya. Belakang Abu. Saya yang tinggal di Ratu Langit dulu. Yang itu yang kebelakangan saya sudah tidak ingat, tetapi sayalah yang beliau menyekolahkan saya mulai dari SD kelas 2 sampai saya sarjana, baru saya keluar dari rumahnya Pak Riza. Dia kasih kawin saya, selesai. Ini istri saya. Saya diperjelaskan. Jadi itu yang sangat nanti saya kira keluarga Abdullah akan menjelaskan juga, karena Abdullah ini juga pernah jadi, kalau saya tidak salah, lambau atau setter pertanian dari waktu Belanda, sehingga beliau juga dari keturunan Manguju itu sudah berani keluar dari Malua ini. Beliau yang melahirkan Syukur Abdullah ini juga yang menjadi ikutan dari beberapa keluarga. Di Jalan Cijang dulu, Jalan Singa itu banyak sekali keluarga-keluarga yang diam di situ, ikut disekolahkan, tidak bayar dan lain-lain. Saya kira itu tambahan sedikit. Oke, sekarang kayak bebas. 3, 2, 1, ayo Moro! Ya sudah. Oke. Alhamdulillah, yang lengan warna merah dari Nenek Indo 2. Perhatian yang jatuh tadi yang gemuk anaknya MC, anaknya Faradiba. Buang langsung kan. Buang kade nomor 2. Jangan anaknya disebut. Ini yang anaknya Dani. Yang ketiga, Puang Saharia. Ya, yang ketiga Puang Saharia alias Ratu. Angkat tangan yang itu Puang kade itu. Puang kade ke Ratu. Keturunannya Ratu. Angkat tangan. Ya, ini semua. Ya. Yang keempat, keluarga Abdullah. Angkat tangan yang Abdullah. Ini yang paling hebat ini, keluarga Abdullah, ya. Keluarga Abdullah. Yang kelima, yang paling bungsu adalah keluarga Jambatan alias Jamaluddin. Kalau keluarga Jambatan sudah 100 lebih, ya. Nah, saya dan Pak Wasir 5 orang. Kemudian Pak Mas Jaya atau yang disebut Maika itu melahirkan satu orang anak. Kemudian Pak Pausat melahirkan 3 orang anak. Kemudian tadi disebutkan juga keluarga dari Pak Jamaluddin yang Jambatan. Ya. Jadi kami kalau khusus dari keluarga Dasiru itu melahirkan kami 7 orang anak dari Dasiru. Pakai kursi. Cucu. Itu Kadir yang mempunyai anak ada 4. Ya. Kemudian Kadir ini atau disebut Puan Yang Kadir melahirkan ada 4 orang, yaitu Atia Hartati, kemudian Atira dan Nening. Kemudian anak kedua yaitu Hamsia atau Siha almarhum itu melahirkan 5 anak. Yang pertama adalah Mujahidah, kemudian anak kedua Gani Nur,
ini yang senior yang pernah tinggal di Jalan Kijang. Kemudian anak ketiga Nuraini, kemudian anak keempat almarhum Rahmat Nur Hajar, dan anak kelima Nurhan Nur Hajar, dan anak ya cuma 5. Kemudian untuk anak ketiga dari turunan Ratu, yaitu ibu saya almarhum Masi atau disebut Masita, mempunyai anak 6 orang. Yang pertama Marwa, kemudian kedua Hadijah, yang ketiga Musdir, dan keempat saya sendiri Zulkifli, dan yang kelima ada Hajar, dan yang keenam almarhum Aisyah. Kemudian yang keempat itu ada namanya Kiraman, ini almarhum tidak mempunyai keturunan. Dan kemudian yang anak kelima dari Puang Kade, yaitu disebut Rabung atau Samsudi, ini mempunyai anak 3, Herman, Rahim, dan Samsia. Ada 4, ya maaf, Herman, Rahim, Samsia, dan Iksan. Kemudian anak yang keenam dari Puang Kade, yaitu almarhum Yusrando, ini yang paling banyak dari keturunan Ratu, punya anak 11. Kemudian yang terakhir yaitu Hamzah atau Manca, ini tidak mempunyai keturunan. Jadi khusus untuk keluarga Ratu, ini generasi kedua, ini sudah almarhum semua dari 7 bersaudara. Saya pikir itu dari keluarga Pana Kade. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili keluarga Lasso dari keturunan JF4. Nanti saya sebut. Negara-negara di Pasi Puang. Puang Nakaseng ini atau Puang Saharia, anak ketiga dari Puang Menguju, menikah dengan istri pertama dan melahirkan anak 5, termasuk Puang Lasso atau Puang Saharia yang ketiga. Puang Saharia ini menikah dengan Doko. Doko itu anak dari pasangan Londorandu dari Balombong dan Perempian, melahirkan anak 9. Ya, 9. Anak yang pertama yaitu Saharia, melahirkan anak 4, Suri, Aros, Udin, dan Ula, almarhum Ula. Anak yang kedua Nurdin, Baba almarhum, katanya masih kecil, meninggal. Kemudian anak yang ketiga yaitu Nurdin, melahirkan anak 4, 3, Hattab, Talib, Hattab, Sulha. Kemudian anak yang keempat yaitu Rani, anaknya Rani yang bicara, cucu pertama anak laki-laki dari Lasso. Rani ini melahirkan anak paling banyak dari anaknya Lasso, 7. Yang pertama Ramlah, yang kedua yang bicara Aco, yang ketiga Ira, yang keempat Amma, yang kelima Wawan, yang keenam Umi, yang ketujuh Mardan. Kemudian anak Puang Saharia yang kelima Sawal, almarhum, menikah 2 kali. Istri pertama dikaruniai anak 3, yaitu Wahyu, Dini, dan Sanu. Keenam yaitu Andania, tidak punya keturunan.
Kemudian anak yang selanjutnya yaitu Sandariani melahirkan anak dua yaitu Ari dan Ica. Kemudian anak yang ke-8 Uju melahirkan anak tiga yaitu Nuni, Sidik, Wahid dan Sahid. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Kemudian dari oke, terima kasih. Haji Abdullah atau nama daerahnya di sini sebelum menuntut ilmu di pendidikan Belanda namanya Modong. Uang Pasikonanya adalah uang Neti. Mengapa latar belakangnya Neti? Karena Puang Neti ini, si Puang Neti ini adalah keturunan bangsawan yang memang diharapkan makin erat silaturahmi antara Puang Mamuju dengan sukunya dari rukun Puang Neti. Haji Abdullah melahirkan 9 putra putri, 7 yang sampai sekarang hidup dan ada juga yang sudah berbagi kita, terus 2 yang meninggal ketika usia. Yang pertama itu adalah Profesor Syukur Abdullah melahirkan 7 orang anak. Yang pertama kita tahu Mawati Syukur, dan tadi terulang lagi 2 yang mendapatkan dirjen dari Terus Abdullah anak ketiga melahirkan 1 orang putra dan menikah dengan keluarga bangsawan juga namanya Andi Nurdin, orang Malua juga. Berikut adalah Insinyur Ridwan Abdullah, beliau adalah dosen di UNAS dan anak 5 orang. Berikutnya adalah Sarif Abdullah melahirkan 3 orang putra semua, tidak ada putri. Dan yang berikut adalah ada yang meninggal, namanya Yusuf, meninggal ketika usia kecil. Lalu berikutnya lahirlah Salma Umu yang populer dipanggil dengan Umu, melahirkan putra sebanyak 3 orang dan 1 orang putri. Yang ada di depan yang memegang mic terakhir melahirkan anak 1 orang dan anak titipan Allah 1 orang, dan cucu saya sudah 2 orang. Putra yang terakhir namanya Anto, meninggal usia muda, umur 2 tahun. Saya rasa ada 1 sebelum ditambahkan saudara saya yang terlewatkan tadi di Batam tidak sempat hadir, dan yang telah mendahului kita istri Abdullah. Nah, ada kenangan yang sangat indah bahwa kami pernah hidup dengan kakanda Profesor Syukur sama dengan ayahanda Puang Naduhan Parisa yang kami sangat cintai. Beliau adalah generasi kedua yang diamanahkan oleh Bapak Puang Naduhan. Syukur, kamu harus menggantikan posisi saya untuk menampung keluarga-keluarga dari Malua untuk menuntut ilmu. Itu yang pernah selalu kami dijelaskan. Kenangan yang paling indah adalah kalau bulan puasa, di mana ada yang sepupu, ada dari Polindo Polambe ya, ini ada istilahnya Polindo Polambe karena kawin sepupu 1 kali, dan dari pihak laki-laki kakanda Prof Syukur dan dari kakanda Hanawiya kita sampai hampir 20 orang.
Yang serunya kalau bulan Ramadan dan sudah kesiangan. Yang tersedia hanya nasi, jadi tabrak-menabrak di dapur sampai ada yang pecah gelas, dan luar biasa kenangan itu membuat kita, kenapa kita hidup di situ untuk menuntut 25 orang ralat dari Suraya Syukur yang sangat fresh. Apalagi silakan pernah ada yang kelupaan, banyak lagi kenangan indah Pak Dr. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uma, cucunya nenek Uma, yang paling tua dari anaknya Prof. Syukur. Tadi belum lengkap yang disebutkan. Kami 7 bersaudara, tapi adik kami yang kedua, Dr. Rahmawati Syukur, meninggal tahun 2016 yang lalu. Rahmawati Syukur itu suaminya Jijin, punya anak 3, Dimas, Lintar, dan Pandu. Ya, yang datang cuma Lintar, sedangkan Pandu menemani bapaknya di Makassar karena semua supirnya pulang ke Lebaran. Sedangkan Dimas sedang ujian S2 di ITB. Nah, yang kelupaan juga tadi, habis Titi, Ida sudah diperkenalkan dari tadi. Wisnu ada anaknya 2, Abi dan Bayhaki. Karena Abi Bayhaki tidak pernah, jarang sekali ketemu saudara-saudara, sekarang semua bisa lihat. Sesudah Ida ada Titi, Alfian yang kemudian ada Aliani Syukur, anaknya 4. Jadi yang membawa nama Syukur ini baru anaknya Ali. Ada Zayan Aliani Syukur yang laki-laki, Ataya dan Agnia 2 pemain piano handal di Makassar, sudah cukup terkenal. Istrinya Aslamia Abbas, putri dari Bapak mantan Hakim Agung Pak Abbas Said. Jadi Sonia dulu baru Ali ya, Sonia yang dengan Fikar, anaknya 2, Mana Saif dan Somi, yang 1 pemain basket dan penyanyi, Somi artis ya. Saya kira itu 11 cucu dari keluarga Syukur. Kemudian yang Om Ridwan Abdullah tadi, mana Om taman? Ya ini. Adalah orang yang memang hidup dan berkembang melalui rumah di Jalan Kijang. Saya ingat Ibu Hanawiyah Syukur, saya jalan-jalan di Bulangi sama-sama. Dia kasih tahu sama saya, Rahman, kalau kau selesai nanti jangan kau tinggal, karena kalau kau tinggal kau jadi petani. Makanya waktu saya tamat SMP, saya langsung ke Makassar, jual sapi 1, itu modal saya naik ke atas. Dan yang paling sedih di keluarga Kijang itu adalah setiap lebaran, siapa yang keluar namanya yang harus tinggal tidak boleh pulang kampung. Betul-betul itu kita biasa menangis karena mau pulang kampung tidak boleh. Dan itu harus ditaati, kalau tidak boleh itu dilanggar. Saya kalau kena pasti saya menangis terus karena saya mau pulang lebaran sama orang tua. Tapi namanya orang tua kita di kota itu tidak boleh, karena 2 orang tua yang ada itu ada di kampung. Orang tua kedua kita ada di Makassar, yaitu Prof. Syukur dan Ibu Hanawiyah. Itu yang tidak bisa hilang dalam sejarah perjuangan untuk menata hidup kita yang lebih baik. Dan itu yang anehnya sekarang adalah karena kemajuan daripada keluarga, tidak ada lagi keluarga yang mau tinggal di rumah keluarga. Semuanya kalau Makassar pasti cari kos. Beda kalau kita dulu berjuang ya, berjuang karena jangankan untuk kos, untuk makan saja susah sekali. Bayangkan di rumah Kijang ada 25 penumpang, di luar anak-anaknya yang 6. Itu bisa dibayangkan dalam kehidupan yang masih begitu sulit, itu bisa. Tapi karena banyaknya itu, maka selalu diberikan rahmat oleh Allah. Setiap hari ada saja yang bawakan kita beras untuk bisa dimasak. Iya. Nah, yang terakhir barangkali untuk keluarga istri pertama Indo adalah keluarga Jambatang alias
nama lainnya adalah Jamaluddin, nama Pasigona adalah Puang Nawasir. Ya, jadi untuk adik-adik saya atau keponakan saya yang ada di Cakye itu adalah kita anggap sebagai anak pertama dari Bapak untuk yang Wasir almarhum. Jadi kita seperti kakak pertama kita. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi. Kalau ada yang terbaru, kakak Ruslan itu namanya Puangnya Alpian. Ya, kita umumkan malam ini. Ruslan namanya. Siapa yang mau jadi puangnya di Duhan terserah mendaftar malam ini kalau ada mau. Katanya Modok mau. Puangnya Modok. Ada di sampingnya. Ya. Baik, ini tambahan saja supaya lebih ramai. Keluarga anak-anaknya ada di Janggo. Jadi masih ada kekerabatan untuk istri pertama. Jamaluddin itu melahirkan 8 anak. Yang masih hidup sekarang ada 7. Ya. Sekarang jumlah keturunan Jamaluddin dengan Masek sekarang ini jumlahnya adalah 103 ya. Sudah punya GM 6. Kalau di Mufti sudah ada GM 7 ya. Di Mufti ada GM 7, di Jamaluddin ada GM 6. Ini yang ke-7, luar biasa. Ini yang ke-7. Jadi saya Pak Ampogarigi Miratojo Depole kita te generasi 3 ya. Jadi anak pertama namanya Rukia, kawin dengan Bakhtiar, melahirkan anak 7 ya, 7. Saya dah hafal semua. Yang kedua namanya Kamaria, kawin dengan Hama, kerabat kita dari Pontana juga, sepupu saling ini. Si Riwa Sanganda ya. Dua melahirkan 2 anak, ada Rahmawati Bido dan ada yang ketiga Sudirman ya. Sudirman anaknya sekarang ada 5, saya tidak hafal juga adanya karena dia lebih banyak merantau di Kalimantan, tapi sekarang saya ajak untuk kembali ke sini menjaga orang tua yang masih hidup. Alhamdulillah bahwa 3 istri daripada tidak ada catatan yang lengkap mengenai tanggal kelahirannya ya. Yang keempat itu namanya Cudai, yang paling kecil di antara ini. Cudai melahirkan berapa? 4 anak ya, 4 anak sudah bercucu juga. Kemudian sesudah Cudai itu saya Rahman Jamaluddin. Kemudian saya punya anak ada 4, saya hafal kalau saya. Yang pertama namanya Muhammad Rinaldi Rahman, dia kerja di Jakarta. Tidak sempat karena sangat habis cutinya. Jadi tidak bisa ambil cuti lagi, tinggal Jakarta, dia kawin dengan orang Jawa juga. Kemudian yang kedua ada Rizka Amelia, itu tinggal juga di Jakarta sekarang. Jadi mungkin belum silaturahmi dengan keluarga Jakarta. Suaminya kerja di Jakarta. Yang ketiga ada Muhammad Radian Rahman, ini hadir mana Radian? Itu sudah punya anak 1, itu anak ketiga. Yang ke Bontot itu namanya Muhammad Alif Ramdhani, mana dia? Itu sana yang belum ada pacarnya itu. Sudah hampir selesai. Mau dicarikan di keluarga Mang Ucup kalau ada. Ya. Ya? Tinggal itu yang tersisa. Ya. Yang di bawah saya ada Budiman Jamaluddin. Ya. Ini ada di sini Budiman Jamaluddin. Anaknya 3, ada Arif, ada Dara dan ada Tari. Belum punya cucu. Kalau saya sudah punya cucu 4. Tua-tua begini ya, sudah tua. Sudah punya cucu. Yang kelima namanya Hijrah. Jira ya. Saya kira ini. Oh iya. Sebelum Jira ada kakaknya namanya Suparman. Dipanggil Pamang, itu kurang lebih 2 tahun usianya, jatuh di tangga, akhirnya kepalanya benjol, bocor, itu dia membawa dia untuk kembali ke hadirat. Jadi kami 8 bersaudara, alhamdulillah. Sekarang ini yang tinggal di Malua jaga orang tua ada 4 orang, yang 3 ada di Makassar. Ya, jadi itu memang yang sempat keluar dari, karena orang tua saya adalah dengan beberapa saudaranya adalah penjaga kampung Malua. Aramora 3, 2, 1. Oke. Video.
dari keluarga Induk Mantan dan cuma sedikit saja yang datang karena kebanyakan keluarga ada di Malaysia. Jadi yang datang ini satu mewakili anak Induk Mantan, Om Tahir. Keluarga itu Mantan mempunyai anak 8 orang. Anak Istrinya Tanawali mempunyai anak 6 orang. dari Tanawali. Kedua Tanawali, almarhum Tanawali. Ketiga almarhum Hawisa. Lama dulu, lama ada di Berau. Yang keempat almarhum Hadakia. Yang kelima almarhum Hawisa. Yang keenam Tahir. Ketujuh Suhana, Sura. 8 Suhana. Saada mempunyai anak 6 orang, yaitu Nisal, Ismawati, Sudirman, M. Yusuf, almarhum Suryani, dan Sarif. Terus almarhum Tanawali mempunyai anak 9 orang, yaitu Dana, almarhum, kedua Yusra, ketiga saya sendiri Darwati, keempat Hasnawati, kelima Muhammad Daud, keenam Ilham, ketujuh Idawati, kedelapan Ernawati, dan kesembilan Fatmawati Nur. Terus anak ketiga Lahamma, beliau ada di Berau. Sekarang tidak ada hubungan. Iya, tidak ada hubungan untuk sementara. Dulunya pernah ada hubungan, tapi sekarang tidak ada. Karena saya minta, tapi tidak ada. Yang keempat Hadawiyah, almarhum Hadawiyah mempunyai anak 7, mempunyai 7, yaitu Huseni, Herman, Herani, Herawati, Nurheda, Heriadi, Herudi. Terus anak ke-4 Hawisa, kedua Hawisa punya anak Hasmawati, Irwan, Mama Amin, Risma, sama Muhammad Nasir. Tahir sendiri mempunyai 2 anak, satu sudah almarhum. Pertama Lili Juliani, kedua almarhum M. Istrianto. Terus anak ketujuh Sura punya anak delapan, punya anak 8, yaitu pertama Arif, Sumarni, Sabrina, Rahman, Sunarti, Kahar, Susi Santi, dan Solehati. Terus anak terakhir Suhana punya anak 5 orang, yaitu Muhammad Asri, saya, Nurjana, Asnawati, Marhawati, sama Muhammad Daud. Inilah keluarga Induk Mantan yang hadir. Beberapa orang ini mungkin lebih sedikit dari keluarga yang lain. Om, kalau ada mau tambahkan? Alamat kapan di store? Alamat dengan
Adran, ini berapa anaknya? Dua. Wiwit sama ini. Dan istrinya. Anak dari Om Tade, dua orang yang datang, kita sama. Pagi kalau 1:12. Oh kita ada anak. Terus Hana, ada juga satu juga anak pertamanya Mama Asri. Itu yang datang. Adakah yang perlu dilelang di sini? Nggak ada jadi. Oh masih belum ada. Oke, gaya bebas, Aramora. Ara-ara. Oke, alhamdulillah. Kami tinggalkan Malua setelah ziarah kubur karena anak saya ini banyak sekali eventnya. Kalau saya masih mau tinggal sampai Senin Selasa, tetapi ini ada meeting-meetingnya yang tidak bisa ditunda, sehingga kami berniat untuk besok jam 10 sudah meninggalkan Malua. Terima kasih saudara-saudaraku yang ada di Malua. Saya harus singgah di Cakek karena kedua orang tua saya dikuburkan di Cakek, dan kami rencana untuk ziarah kubur dulu baru langsung berangkat ke Makassar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kami. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.